bengong. Anak-anak justru yang lebih fokus, jadi mereka yang mengenal kita, cuman ya mukanya masih bisa. Masih kayaknya Karena kaget banget pasti, apa aja kaget, kita semua kaget, teman-teman semuanya kaget. Mas Fisik mengikuti teman syutingnya. Dan kita siang ya agak baru banyak yang hadir ya, insya Allah pada rame-rame mau konstitusi, insya Allah. masih kayaknya masih misalnya menangis kah atau bengong atau gimana gitu Mbak Cici? Matanya sih udah sembab ya, pasti nangis dan masih terpukul lah di depan jenazah. Ya aku sih ngerti banget. Yang penting aku sebagai teman nggak bisa nolong apa-apa, aku hanya bisa menyolatkan aja. Mudah-mudahan itu bisa meringankan. Dan aku juga mohon kepada teman-teman yang mungkin nanti hadir, tolong sholatkan Isya, karena hanya itulah yang bisa kita bantu di sana supaya lancar. Insya Allah 40 orang yang menyolatkan, insya Allah mudah. Makasih Mbak Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimana telah berpulang rahmatullah istri dari Kang Fauzi, yaitu Mari Syahab, yang kabarkan meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi Nurul, Kang ketinggian Kang. Udah ketinggian. Baru datang. Siapa sih? Ya tadi itu dia Tribuners Rano Karno hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah dari Mari Syahab, istri dari penyanyi Kang Fauzi, yang telah hadir tadi sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Barat menerima duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi yang didapat, jika Mari Syahab tidak memiliki riwayat penyakit apapun, namun tadi berdasarkan wawancara oleh sang adik yaitu Saraya Huk pada hari Kamisnya atau Rabu maksud saya, Mari Syahab masih sempat berkumpul bersama keluarga. Namun saat itu juga Mari Syahab disebut sudah lagi tidak sadarkan diri, yang membuat keluarga langsung membawa Mari Syahab ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang, yang kemudian lalu dinyatakan meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi. Saat ini berdasarkan informasi lanjutan, jenazah sudah tiba sejak tadi pagi. Para pelayat sudah mulai berdatangan untuk memberikan peringatan terakhir kepada mendiang Mari Syahab.
Tribuners. Adapun jenazah dari Marisa Haque akan dimakamkan sore ini sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi yang tertulis di depan rumah duka. Rencananya pemakaman akan dilakukan atau akan berlangsung di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Blok A1, Blok 36, dan jenazah akan dibawa dari rumah duka menuju TPU sekitar pukul 3 sore nanti. Lebih lanjut, para pelayat juga sudah mulai berdatangan. Sejauh ini awak media bisa menunggu di depan dari rumah duka Marisa Haque. Terus diketahui jika terjadi penyelidikan Fauzi Marisa Haque meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi, di mana menurut keterangan Marisa Haque sudah tidak sadarkan diri di rumah, padahal masih sempat bertemu dengan keluarga, dan kemudian keluarga membawa Marisa ke rumah sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan, dan pihak rumah sakit menyatakan jika Marisa Haque meninggal dunia. Kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa. Kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal. Ya, sudah, manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu lah. Tapi lebih banyak untuk kontak sama kangen anak. Kalau pertemuan terakhir kapan? Ya 2 minggu ya, 2 bulan ya. 2 bulan yang lalu juga. Terkait dengan urusan sekolah. Saya? Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya
anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya, dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri, dan kami saling menghargai atas pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara tetap saudara, tetap patah hati. Tapi ya, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2 tahun setengah. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Itu yang paling membekas. Tadi ada kabar dari Mbak Soraya katanya Mbak sendiri jatuh pada saat di ruang apa? Oh enggak ada. Tidak ada jatuh Nggak gitu ya? ada. Di ruang keluarga. Enggak, di ruang di kamar tidurnya enggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter, atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan, dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mas Ica sempat ngobrol kan sebelum Kak Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu apa? Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh, karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ika. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Soalnya kakak tahu anaknya sempat ngomong titip dimakamkan di TPU di TPU Tanah Kusir. Oh, ya namanya juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu, tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi, kan sering tercetus itu, kalau saya nggak ada, saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya mah Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet, jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki, terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir, TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Buat di TPU Tanah Kusir sendiri sempat ngomong sama adik saya atau? Oh enggak, itu langsung aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Soraya. Baik Tribuners, itu dia tadi wawancara bersama adik dari mendiang Marisa Haque, yaitu Soraya Haque, jelaskan lagi meninggalnya sang kakak.
Tadi sudah ada petugas yang lebih dulu datang dan menyalakan sahabatnya. Dan menyalakan sahabatnya sebelumnya dia dari keterangan Saraya Hak mengenai kronologi meninggalnya sebelum wafat Marisa Hak beraktivitas seperti biasa kemarin, termasuk pada malam hari beliau berkumpul bersama keluarga di rumah, kemudian masuk ke ruangan, dan di situ kemudian Marisa Hak tidak bergerak. Akhirnya keluarga berkoordinasi untuk membawa sang artis ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Sampai di Rumah Sakit Premier Bintaro, Marisa Hak dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, dan dari keterangan pihak rumah sakit pun tidak ada gejala apapun, riwayat apapun yang menyebabkan Marisa Hak meninggal dunia. Memang kata Soraya, meninggalnya Marisa Hak ini adalah ajal, jadi tidak ada riwayat penyakit atau sebelumnya. Baik, itu benar kabar duka datang dari istri Kang Fauzi, Marisa Hak, yang meninggal dunia pada pukul 00.43 Rabu dini hari tadi, di mana menurut keterangan dari adik dari Marisa Hak ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kamarnya atau yang berada di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan kemudian keluarga langsung membawa Marisa Hak ke Rumah Sakit Premier Bintaro, yang kemudian lalu dinyatakan Marisa meninggal dunia pada pukul 00.43 waktu Indonesia bagian barat. Soraya sendiri memastikan sang kakak tidak memiliki riwayat penyakit apapun, namun meninggalnya Marisa Hak merupakan ajal yang memang tidak diketahui oleh siapapun dan meninggal secara tiba-tiba. Dan rencananya jenazah dari Marisa Hak akan dimakamkan sore nanti di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sekitar pukul 3 sore. Sejauh ini pantauan Tribuners di rumah duka, rakyat sudah mulai berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada istri dari penyanyi Ikang Fauzi. Tadi juga Tribuners terlihat Rano Karno hadir untuk mengucapkan bela sungkawanya.
minjem. Berdasarkan informasi tambahan, jika jenazah dari Marissa Haque tadi sudah tiba sejak dari pagi di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan saat ini terdengar dari luar rumah duka para pelayat sudah mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendoakan jenazah dari istri musisi Ikang Fauzi berada di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang. Untuk informasi tambahan Tribuners, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kronologi dari Soraya Haque, yaitu adik dari Marissa Haque, dijelaskan bahwa sang kakak masih sempat beraktivitas di rumahnya yang kemudian ditemukan tidak sadarkan diri di kamar dari Marissa Haque. Keluarga atau Ikang Fauzi yang menemukan Marissa Haque tidak sadarkan diri sempat panik dan langsung membawa istrinya itu ke rumah sakit Premier Bintaro, Tangerang. Namun sayang, nyawa dari Marissa Haque sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya jenazah dari Marissa Haque akan dimakamkan di taman atau tempat pemakaman umum atau Tanah Kusir yang akan diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Lebih lanjut, Tribuners, berdasarkan informasi tadi, memang kondisi dari Ikang Fauzi diungkap oleh sang sahabat, di mana Ikang Fauzi masih syok dan berduka kehilangan istri tercintanya Marissa Haque. Dijelaskan jika mata dari Ikang Fauzi sembab menangisi kepergian sang istri, dan kemudian itu pun dengan anak-anaknya, dan keluarga berusaha untuk menguatkan dari Ikang Fauzi dan juga anak-anak Marissa Haque.
Jul udah lu bikin. Jul. Taruh. Tapi naikin putri. Boleh? Nitip gue dari mana? Nitip. Ada gue di beda ranah aja sih. Iya. Penting banyak aja deh. Itu dikit. Bapak tuh kirim aja. Tuh udah bikin kan langsung. Ya, sore. Sampai jam 3 deh. Kondisi terkini Tribuners di Rumah Duka Marisahak kawasan Bintaro Tangerang Selatan sudah mulai berdatangan rekan-rekan sejawatnya, dan begitu pun dengan karangan bunga. Rencananya jenazah dari Marisahak akan dimakamkan sore nanti pukul 3 di tempat pemakaman umum TPI Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ya, Tribuners, ini dia teman Rano Karno atau Bang Dul hadir. Bisa apa? Maaf, maaf, Pak. Bikin suasana dan rilisan musik aja. Bang, maaf bang. Ya. Up. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami keluarga besar Persfileman sangat berduka mendengar berita bahwa Pak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu keluarga sedang berduka, tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dan semua keluarga menerima musibah. Pak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum keluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marisahak itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak. Kami syuting di Sambas, jauh, lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film, dan juga Mbak Ica ini juga aktif di Sekolah Ketika. Jadi sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marisahak. Mungkin itu yang bisa saya
jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikan. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Ya ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto kata 2 hari yang lalu. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Pak Soraya, ada yang baca. Ternyata semalam itu si Kang menemukan beliau sudah tidak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Kak Ica ini terus berhati doa. Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya enggak sempat masuk. Ya beliau udah nggak ada, artinya sudah tertidur dan Jadi tadi Tribuners mau mewawancara dengan Rano Karno atau Bang Dul yang ikut bela sungkawa atas meninggalnya istri dari Kang Fauzi, yaitu Marisa. yuk. Oke. Yuk boleh. Oke, yuk. Ketut. Ada. Ya Tribuners, sekian orang langsung saya dari rumah duka Marisa Haque di kawasan Bintaro Tangerang Selatan. Apabila nanti ada update lebih lanjut, saya akan melakukan siaran langsung kembali di Facebook Tribun Style ini. Terima kasih, selamat siang.